anak-anak, sudah waktunya kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Anak-anak, persembahan bisa anak-anak masukkan ke dalam amplop persembahan, kemudian anak-anak boleh bergerak atau boleh di gereja minta sama papa mamahnya ya. Nah, atau datang langsung ya ke gereja untuk memberikan persembahan. Nah, mari kita menyanyikan pujian bawa persembahan. Bawa persembahan. Doa persembahan dipimpin oleh teman kita Ajeng. Mari kita berdoa. Doa. Tuhan Yesus, hari ini kami mengumpulkan sebagian kecil persembahan yang kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih Ajeng. Nah, anak-anak, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Tuhan ada di hatiku, ada di hatiku, ada di mataku, ada di hidupku.
Yuk sama-sama ambil lagi yuk Alkitabnya yuk. Ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Mari kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah online yang boleh kami lakukan pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar pada hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih, Abel. Nah, anak-anak, tadi Bu Reni sudah menyampaikan bahwa bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Ya, tentunya dari tadi malam Bu Reni sudah share firman-nya, anak-anak sudah membaca firman Tuhan ini. Nah, anak-anak, firman Tuhan kita pada hari ini Bu Reni akan share screen PowerPoint-nya. Anak-anak bisa lihat ya. Ya. Oke, hari ini judul yang kita ambil dalam firman Tuhan hari ini adalah berjudul Aku adalah pokok anggur yang benar, diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Nah, di dalam Yohanes 15:1-8 ini ada beberapa perkataan Yesus di mana Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah cabang-cabang dan ranting-rantingnya. Nah, di sini diumpamakan Bapa itu adalah orang yang mengusahakan atau pemilik anggur. Mana sih? Pemilik anggur, pemilik kebun anggur Bapak itu ya. Nah, atau petani yang kita sebut. Kemudian Bapak atau petani ini atau pemilik anggur ini akan supaya pohon anggurnya, pokok anggurnya itu bagus,
Bapak akan membersihkan, petani itu akan membersihkan ranting-ranting yang tidak berbuah. Ada ranting-ranting kecil, nah seperti ada yang di gambar ini, ranting-rantingnya dipotong, ya. Ranting yang ini dipotong. Nah, kemudian dikumpulkan dan dikumpulkan nanti bisa dibuang atau biasanya dijadikan apa? Dijadikan kayu bakar. Nah, setelah ranting-ranting tersebut menjadi kering, kemudian menjadi kayu bakar, masuk ke dalam api dan dibakar. Nah, di sini dilihat orang Israel itu diumpamakan, perumpamaan orang Israel mengatakan orang Israel tuh ya nak rata-rata punya kebun anggur. Kalian tahu kan buah anggur? Siapa yang suka makan buah anggur? Tunjuk tangannya. Ya. Nah, buah anggur ini bisa kita makan langsung, bisa juga dijadikan jus atau dijadikan minuman anggur gitu ya. Kalau zaman dulu bilangnya minum anggur. Nah, orang-orang Israel rata-rata punya tuh di kebun anggur gitu ya. Mereka pasti punya, entah itu di depan rumahnya nanam atau di belakang rumahnya, pasti mereka punya kebun anggur. Kenapa? Karena mereka masyarakatnya mengkonsumsi anggur terbesar di dunia. Baik buruknya pohon anggur itu atau tergantung dari benar atau salah di dalam merawat pohon anggur tersebut. Nah, kalau pemilik anggur, pohon anggur atau petaninya itu bisa merawat dengan baik, maka hasilnya apa? Hasilnya akan berbuah baik, berbuah manis, pohon anggurnya jadi buahnya banyak gitu ya. Jadi ini tergantung berimbas pada penghasilan mereka. Kalau buah anggurnya itu banyak terus berbuah manis, kemudian bisa dijual. Nah, mereka mendapatkan uangnya untuk apa? Untuk kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kalau petani itu tidak merawat dengan baik pohon anggurnya, maka tidak berbuah dengan baik juga. Jadi penghasilan mereka juga akan berkurang. Nah, lihat di sini, anak-anak, ini ada gambar pohon anggur, gambar anggur yang sebelah kiri. Bu Reni, ini anggurnya bagus ya. Buahnya tuh banyak, lebat, bagus buahnya ya. Terus daunnya juga bagus, hijau. Coba, gak ada daunnya, sudah rontok. Ranting-rantingnya juga lihat deh, udah kering. Terus buahnya itu nggak bagus, kayak gosong, kayak busuk gitu ya. Nah, ini dilihat dari bagaimana para pemilik merawatnya. Petani merawatnya. Nah, seperti Bu Reni tadi, kalau dia merawatnya dengan baik, maka akan menghasilkan buah yang baik seperti ini. Begitu juga dengan firman Tuhan pada hari ini. Nah, ada penjelasan 3 ranting mewakili masing-masing dalam kehidupan kita. Nah, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8 dikatakan ada ranting yang tidak menghasilkan buah sehingga dibersihkan oleh Allah Bapa. Ya. Dibersihkan tuh sama para pemiliknya. Dibuang, dipotong-potong terus dijadiin kayu bakar terus dibakar. Kemudian ranting yang kedua adalah ranting yang menghasilkan buah yang asam, yang merupakan hasil buah yang buruk bagi Allah Bapa kita. Nanti Bu Reni jelaskan. Yang ketiga ada ranting yang menghasilkan buah yang manis, yang merupakan buah yang baik bagi Allah Bapa. Di sini merujuk pada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ranting yang pertama, ranting yang tidak menghasilkan buah itu sehingga dibersihkan oleh Bapak kita di surga, dan pemilik atau petani ini ditujukan pada orang yang percaya, tetapi dia hanya percaya kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak atau perintah Tuhan. Dia tidak mau ke gereja, tidak mau ibadah, tidak mau berdoa, tidak mau baca firman. Dia orang yang percaya, dia orang Kristen gitu ya. Dia percaya sama Tuhan, tapi dia nggak mau mengikuti apa yang diperintahkan
Tuhan. Kehidupan ini akan berakhir dengan apa? Kata Tuhan. Orang-orang dulu bilangnya apa? Bisa masuk neraka gitu ya, masuk ke api. Api kalau kayak orang yang ini ya, katanya dicampakkan ke dalam api gitu ya. Seperti itu misalnya. Jadi dicampakkan ke dalam api untuk dibakar. Jadi kalau kita tidak orang hanya percaya, kita ini orang Kristen, tapi tidak menjalankan ibadah, tidak menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan, itu sama aja hidup kita tuh kering. Ya, kering, siap untuk apa tadi? Dipotong, siap untuk hidup kita itu tidak berguna, tidak ada iman kita tidak bertumbuh, begitu ya Nak ya. Nah, yang kedua, diibaratkan ranting yang menghasilkan buah, dia berbuah, tapi ada tuh ya anggurnya tuh kecut, asem gitu ya. Nah, itu menurut kata Tuhan, kalau buahnya kecut itu buah yang buruk bagi Allah Bapa. Nah, ini ditujukan pada orang-orang yang dia percaya kepada Tuhan. Dia mengikuti perintah Tuhan. Dia rajin ibadah, dia rajin berdoa, tetapi apa? Selesai dia ibadah, ngajak orang ngerumpi, ngajak orang bergosip, terus masih iri hati ngelihat orang punya itu, aku juga mau deh pakai itu, aku juga mau itu, iri. Ya, terus sombong. Nih, aku sekarang punya mainan bagus, sombong. Ya. Kemudian suka ribut dengan orang lain. Aduh, suka berantem dengan anak yang lain. Padahal baru dari gereja. Ayo, siapa yang pernah begitu? Suka gangguin temannya pulang gereja atau sekolah minggu, gitu ya. Nah, di sini dia orang yang percaya, dia taat ibadah, tapi apa? Dia melakukan hal-hal yang tidak baik sehingga dia adalah orang yang berbuah kecut, gitu ya. Buahnya asam. Tuhan itu di sini masih mau memaafkan. Tuhan Yesus itu adalah pemaaf. Dia akan memaafkan orang-orang yang mau mengaku dosa, ya. Tuhan akan memaafkan orang yang mau mengaku dosa dan ingin bertobat. Nah, ketiga, nih Bu Reni sih berharap kalian semua adalah ranting-ranting yang menghasilkan buah yang manis. Hasil buah yang manis itu Allah suka sekali. Ya, hasil buah yang baik bagi Allah Bapa. Nah, mereka ini adalah anak-anak yang percaya, mengikuti PA, ya, hidup mengikuti teladan Tuhan Yesus, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tuh gini nih. Anaknya selalu tuh ya, kalau ini tuh sadar atas bisikan. Jadi setiap kali ingin gangguin anak orang gitu, gangguin teman, dia ingat, ingat bisikan Tuhan, ingat, wah itu tuh kata Tuhan tuh nggak boleh loh, itu tuh dosa, nggak boleh. Jadi saya nggak jadi gitu buat salah. Atau misalnya kita marah-marah sama orang tua kita, terus kita ingat, minta maaf ya Ma, tadi aku marah-marah sama mama, maaf. Padahal itu nggak boleh ya. Nah seperti itu. Jadi kita selalu sadar, selalu mengendalikan diri, selalu taat ibadah, iman kita itu bertumbuh, nah ya. Kita bertumbuh, kita menjadi orang yang anak yang baik dan takut akan Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Anak-anak masih ingat buah-buah roh? Ada berapa buah-buah roh? Ada berapa? 9. Ada 9. Ya, nih. Kalau kita mau berbuah yang manis, menjadi anak Tuhan yang baik dan teladan Tuhan, maka kita harus atau anak
anak yang hidup penuh kasih sayang, hidup penuh sukacita, hidup harus damai sejahtera, gitu ya. Nggak ada lagi tuh terlihat ingin mau nyakitin orang lain, ingin punya dendam dengan orang lain, selalu baik, penuh dengan kesabaran, kita murah hati, melihat teman kita yang kesulitan, kita bantu teman kita. Lihat teman kita misalnya punya, kita bisa beri makanan. Nah, gitu ya, kita setiap minggu kelima apa? Masih ingat nggak? Minggu kelima kita memberi perjamuan kasih. Kita disuruh bawa apa? Bawa makanan sama-sama dari rumah, terus kita kumpulkan, terus kita makan bersama dengan teman-teman lain. Siapa yang rindu ingin perjamuan kasih lagi, Bu Reni? Semoga kita doakan Corona berlalu ya, berakhir, jadi kita bisa bertemu kembali di sekolah minggu. Kemudian apa? Kita juga orangnya penuh dengan kebaikan. Kemudian setia. Saat ini kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus setia pada Tuhan Yesus, nggak boleh berpaling ya ke yang lain, gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya bohong baru berani jujur, itu termasuk setia nggak? Bohong pertama, terus akhirnya jujur. Itu artinya kita ya bisa setia, kita mau mengaku kesalahan yang telah kita perbuat. Ya, Moren, benar. Kita artinya setia, kita itu mau hidup penuh dengan kebaikan. Kita diajar juga penuh kasih, tandanya Moren ya tadi yang nanya ya. Ya, jadi kalau kita hidup seperti itu, maka kita gini loh, itu kita bisa berbuah manis. Yang tadinya, yang Ibu Reni jelaskan, tadinya mungkin aja kita tuh sudah berbohong, berarti kita menghasilkan buah yang asam, kecut gitu ya. Tapi tiba-tiba kita tuh mau mengaku kesalahan kita. Ingat tadi, kalau kita mau mengaku kesalahan, buah yang tadinya asam akan berbuah menjadi manis. Tuhan mau kok mengampuni orang yang mau mengaku kesalahan, mau bertobat, mau minta maaf. Jadi kita minta maaf dulu sama Tuhan. Tadi saya sudah berbohong, Tuhan. Tolong ampuni saya, ajarkan saya untuk tetap berperilaku baik, setia, jujur, gitu ya, penuh kasih, mau mengakui kesalahan. Ampuni saya dan ajar saya untuk selalu berbuat baik, terhindar dari kesalahan. Begitu, Moren? Ya. Terus kita hidup dengan lemah lembut. Artinya apa? Kita itu hidupnya nggak kasar, gitu ya. Dengan binatang aja kita sayang, apalagi dengan manusia, dengan adik kita, dengan kakak. Kalau misalnya ya sekali-sekali, Bu, pernah juga sih Bu, karena kita kesel Bu, kita akhirnya ribut tuh sama adik, ribut tuh sama kakak gitu ya. Ya ingat tadi apa yang kata Moren juga, kalau kita sudah melakukan kesalahan, jangan lupa kita meminta maaf gitu ya. Maaf ya Dek, tadi kakak udah kasar misalnya. Maaf ya Mah, nah seperti itu. Terus minta maaf sama Tuhan juga. Kemudian ingat satu lagi, mampu menguasai diri. Ingat, ketika kita nih sudah marah-marah, kita harus rem diri kita, mengatakan kita harus ingat tadi, peka terhadap bisikan Tuhan. Kita harus mengendalikan diri, jangan sampai kita mukul-mukul, marah-marah yang nggak ada ininya ujungnya gitu ya. Nah, kita harus kendalikan diri. Bagaimana cara mengendalikan dirinya, Bu? Caranya kita berhenti dulu sebenarnya, berhenti dulu sejenak. Terus tarik napas yang panjang. Ketika kita marah nih, kita emosi gitu. Ingat, Bu, kata Bu Reni, harus tarik napas panjang, diam dulu. Tarik napas panjang. Keluarkan perlahan. Selalu ingat Tuhan gitu. Selalu ingat Tuhan. Jadi mata kita tuh selalu ada Tuhan Yesus gitu ya. Nah, seperti itu, Nak. Jadi, agar kita berbuah yang manis, maka kita harus hidup sesuai dengan
9 pokok, 9 roh ya gitu ya, buah roh yang telah diajarkan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa di kehidupan kita dalam sehari-hari? Nah, Tuhan Yesus, kita harus menjadi teladan Tuhan Yesus, ya. Yang patut kita teladani adalah Tuhan Yesus. Anak-anak sudah tahu kan, dah diajarin 9 roh tadi, gitu ya. Jadi mengikuti apa yang telah diteladani Tuhan Yesus, yaitu 9 roh, buah roh tadi. Contoh nyata sehingga kita perlu begitu ketaatan pada Bapa supaya menghasilkan buah roh. Kita juga selalu berpedoman, melakukan firman-Nya, membaca firman Tuhan yang benar, kemudian kita bisa tumbuh bersama Yesus sebagai pokok anggur yang berbuah manis. Kemudian kita juga taat di bawah bimbingan dan tuntunan kuasa Roh Kudus dan Allah. Nah, ini yang Bu Reni bilang, kita harus tuh mendengar bisikan Tuhan. Masa kita tuh selalu ada Tuhan Yesus. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita nggak jadi tuh jadi ingat Tuhan. Kemudian jadilah anak yang selalu tadi bisa mengendalikan diri. Ya, kesimpulannya anak-anak, di sini nih, ingat nih gambar ini nih dalam kita kehidupan sehari-hari. Tuh ada tadi siapa? Allah Bapa. Allah Bapa itu pengusaha, pemilik pohon anggur, atau dia disebut dengan tadi apa? Petani. Nah, itu adalah Bapa kita yang ada di sorga. Karena dia menguasai semuanya ya, Bu. Betul sekali. Nah, kemudian pokok pohon itu adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus, kita ini ada ranting-ranting atau carangnya. Nah, supaya ranting dan carang ini bisa bagus dan tidak dipotong, maka harus disiram, dikasih pupuk pohon ini. Bagaimana cara kita mengasih pupuk? Nah, tadi hiduplah kita dengan 9 buah roh tadi. Apa aja, ayo? Ayo. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Iya. Ayo lain, ayo. Ingat ya? 9 buah roh tadi. Ayo, buka aja Papa. Buka aja ininya. Di-unmute aja, nggak apa-apa. Ayo. Paling tidak ingat apa aja? Evelyn. Apa? Tiffany. Setia. Setia. Hidup lemah lembut. Hidup lemah lembut. Sukacita, Lembut. Penguasaan diri. Hidup penuh kebaikan. Yes. damai sejahtera, Iya. penguasaan diri. Iya. Taat kepada Allah. Nah, pintar ya. Nah, supaya tadi, nah itu pupuknya, nah, supaya apa? Supaya pohon anggur kita itu bagus dan berbuah manis ya. Buah itu adalah sifat kita nih, gitu ya. Sifat kita mau seperti kecut atau sifat kita adalah buah yang manis. Tentunya Bu Reni maunya kita semua adalah berbuah yang manis. Supaya apa? Allah Bapa akan memuliakan kita, kan kita bisa bersama Bapa di sorga. Nah, murid Tuhan adalah ranting yang berbuah, itulah cara memuliakan Bapa di sorga. Nah, anak-anak, jangan lupa buka nanti Galatia. Galatia berapa tadi? Buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, habis balik lagi mana? Oke, udah. Anak-anak, ayat hafalan kita, catat ya. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya. Barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia,
ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, hafalin, nanti kalian kirim videonya di grup ya. Oke. Nah, anak-anak, demikianlah pembacaan dan renungan firman Tuhan pada minggu hari ini. Kemudian, anak-anak, mari kita angkat pujian Yesus Kokoh. Share screen udah. Nah, anak-anak, tibalah kita di penghujung ibadah kita. Untuk itu kita mengucap terima kasih. Kita nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Host, direkam kan ini ya?
Kita nyanyikan sekali lagi ya, Nak. Mari kita berdoa dan doa dipimpin oleh Kathleen. Mari anak-anak kita berdoa. Panas. Udah, matiin. Mari teman-teman, untuk kebaktian kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, kiranya Engkau tetap senantiasa menyertai kami, agar kami tetap sehat dan terhindar dari virus corona, sehingga kami dapat beribadah kembali pada minggu depan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Kathleen. Nah, anak-anak, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita angkat pujian berkat Tuhan. Mari anak-anak boleh di-unmute. Kita nyanyi bersama-sama berkat Tuhan. 1, 2, 3. Berkat Tuhan dari Ya. Buka dulu kameranya semua. Kenzo, Glory, mana ini? 7, 8, 9. Glory mana? Glory buka. Glory siapa sih? Ya, dibuka semua, kita foto ya. Oke. 1, senyum dong, boleh kasih gaya. Caranya boleh. Ya, 1 senyum, 2, 3. Sudah? Ya, lagi ya, sekali lagi yuk. Gayanya boleh. Tangannya boleh begini. Boleh. Ayo, mau begini. 1, 2, 3. Ayo dong, gaya dong. Oke. Sekali lagi, semua tangan di atas. Ayo. Ayo, semua tangannya gini. Oke. Semua? Ya, mana? Belum? Kenzo belum? Glory belum? Joko, mana nih? Ceko, kok kamu hilang? Ya, tangan semua gini, ayo. 1. Kenzo, ayo Kenzo. 1,
2. Baca, 1, 2, 3. Sudah? Oke. Sudah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu. Dadah. Ya. Terima kasih host. Mas Naryo, Koko. Terima kasih. Ya, dadah.